Pertama, saya akan membacakan alasan pokok permohonan atau posita, bahwa yang menjadi alasan pokok pemohon mengajukan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 26 ayat 1 dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa di dalam Undang-Undang 1945 pasal 26 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Bahwa meskipun bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sama persis dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Namun secara hierarkis normanya beda. Derajat norma yang ada pada pasal 26 ayat 1 merupakan norma Undang-Undang Dasar. Sementara yang ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan norma undang-undang. Oleh karena sudah berubah menjadi norma undang-undang, maka secara konstitusional Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadilinya. 3. Bahwa pemohon berpendapat terhadap pasal tersebut di atas terdapat dua kategori warga negara Indonesia, yaitu warga negara Indonesia dari orang bangsa Indonesia asli dan warga negara Indonesia dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 4. Bahwa penjelasan yuridis dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dari penjelasan pasal 2 tersebut, dapatlah dipahami bahwa terhadap orang-orang dari bangsa lain yang ingin menjadi warga negara Indonesia, tetaplah harus dengan bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur oleh undang-undang. 5. Bahwa menurut pendapat pemohon, orang bangsa Indonesia asli secara mutandis, dan otomatis menjadi warga Indonesia tidak butuh surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI. Menjadi warga negara Indonesia cukup dengan bukti akta kelahiran, KTP, dan KK. Sementara orang dari bangsa lain dapat menjadi warga Indonesia wajib dengan bukti SBKRI, bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia sesuai undang-undang. Orang-orang dari bangsa lain meskipun lahir di Republik Indonesia tidak secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kalau orang tuanya masih kategori peranakan, mereka belum tentu menjadi warga negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1, yang pasal tersebut tidak mengalami amandemen. Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat dudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara. Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. 6. Bahwa di dalam Undang-Undang Organik tentang pengisian jabatan seperti Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang ASN, Undang-Undang PNS, dan lainnya yang dipersyaratkan dapat ikut serta dalam pemerintahan, baik pemerintah di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, adalah warga negara Indonesia. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 7.
bahwa keinsafan terhadap pasal tersebut adalah hanyalah warga negara Indonesia baik dari bangsa Indonesia asli dan atau warga negara Indonesia yang berasal dari bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia yang dapat mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan, baik jabatan pemerintah di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan tertutup kesempatan dalam pemerintahan. Bagi orang-orang bangsa dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia, maka haram dari sudut pandang konstitusi ikut dalam pemerintahan. 8. Bahwa fakta dan kenyataannya telah banyak orang dari bangsa lain yang dipastikan tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia, ternyata mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan atau dalam pengisian jabatan. Antara lain, Saudara Anies Rashid Baswedan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Menjadi Gubernur DKI ke-17 periode 2017 sampai 2022 dan menjadi calon presiden periode 2024 sampai 2029. Sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan Habib Lutfi bin Yahya. Pernah menjadi anggota One Team Press periode 2019 sampai 2024. Habib Hadi Zainal Abidin. Menjadi wali kota Probolinggo periode 2019 sampai 2024 dan menjadi anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029. Saudara Haikal Hasan Baras sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, jabatan setingkat Menteri, dan Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. 9. Bahwa Indonesia dalam sistem hukum kewarganegaraan menganut asas ius sanguinis, law of the blood, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kelahiran atau keturunan. Hal itu diimplementasikan ke dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, huruf B, C, dan D yang dikutip sebagai berikut. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. 10. Bahwa dengan asas ius sanguinis atau law of the blood tersebut, maka orang-orang yang pemohon sebut di atas menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Keturunan ditentukan dari garis ayah. Mereka lahir dari kedua orang tua yang berasal dari bangsa lain dan terkonfirmasi tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Meskipun mereka lahir dan besar di Indonesia, maka sampai kapanpun kalau mereka tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia, mereka adalah warga negara asing. 11. Bahwa orang-orang seperti Anies Rashid Baswedan, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Hadi Zainal Abidin, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Haikal Hasan Baras, Raffi Ahmad diketahui oleh umum, notoire verten notorious, adalah berasal dari bangsa lain, Yaman, yang dapat dipastikan tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia, namun mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu melanggar hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 12. Bahwa analogium yang dapat dijadikan rujukan secara konstitutif yang terbukti dan benar dalam berwarga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah para pemain sepak bola nasional dari bangsa lain harus melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan agar dapat bermain mewakili Indonesia.
Sementara itu, pengisian jabatan negara atau pemerintahan yang sangat strategis yang melibatkan orang-orang dari bangsa lain tanpa adanya naturalisasi atau kewarganegaraan sehingga tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia. 13. Bahwa sebagai perbandingan dalam kesetaraan, di Indonesia terdapat orang-orang dari bangsa lain seperti suku Tionghoa oleh negara telah diwajibkan memiliki bukti pengesahan status sebagai warga negara atau SPKRI. Akibatnya orang-orang dari suku Tionghoa yang tidak memiliki SPKRI dipersulit urusannya oleh negara dan bahkan diusir dari NKRI. Namun kepada orang-orang dari bangsa lain yaitu suku etnis Arab seperti orang-orang yang pemohon sebutkan namanya di atas tidak diberi kewajiban yang sama oleh negara untuk memiliki SPKRI sebagai bukti pengesahan statusnya sebagai warga negara Republik Indonesia. 14. Bahwa peranakan dari suku Tionghoa dan peranakan dari suku Arab di Indonesia adalah sama-sama orang dari bangsa lain. Agar menjadi warga negara Indonesia, maka negara harus memperlakukan hal yang sama kepada orang-orang dari bangsa lain yang berada di Indonesia. Karena hal itu merupakan perintah konstitusi yaitu diwajibkan memiliki SPKRI dan atau dengan sebutan nama lain yang semakna sebagai bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana yang telah diberlakukan kepada suku Tionghoa. 15. Bahwa bukti kewarganegaraan yang lazim disebut SPKRI atau nama lain yang bermakna atau semakna bersifat physically. Sebagaimana seseorang yang memiliki akte kelahiran, KTP, ijazah, SIM, sertifikat tanah, dan lain-lain. Maka orang dari bangsa lain yang mengaku menjadi warga negara Indonesia harus secara fisik dapat dibuktikan telah memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. 16. Bahwa untuk menghalangi agar orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka lembaga atau badan-badan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjadi pintu masuk, di mana warga negara dapat ikut serta dalam pemerintahan, wajib secara konstitutif diisyaratkan. Kandidat dari orang-orang dari bangsa lain tersebut harus dipastikan telah memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang. 17. Bahwa oleh karena itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 yang berbunyi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat merubahnya, sehingga berbunyi orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. 18. Bahwa pada akhirnya, setelah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diubah oleh Mahkamah Konstitusi berbunyi selengkapnya menjadi yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. 19. Bahwa yang menjadi dasar alasan pemohon agar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diubah dan ditambahkan sedemikian rupa sehingga berbunyi orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Disebabkan telah menjadi kenyataan dalam melaksanakan undang-undang yang warga negara dapat diikuti serta. Sementara orang-orang tersebut diketahui oleh umum orang dari bangsa lain. Ternyata sang pejabat yang berkepentingan tidak memiliki bukti kewarganegaraan atau SPKRI. Pejabat hanya minta akta lahir, KTP, dan KK sebagai bukti kewarganegaraan. 20. Bahwa bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia dan bukti akta lahir, KTP, serta KK adalah berbeda dasar hukumnya. SPKRI tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sementara akta kelahiran, KTP, dan KK tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kenyataan itu terkonfirmasi melalui
Perilaku KPU RI yang telah meloloskan calon Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai 2029 yang diketahui oleh umum, Saudara Anies Rashid Baswedan yang berasal dari bangsa lain. Ternyata KPU hanya meminta akta lahir, KTP, dan KK sebagai bukti kewarganegaraannya. 21. Bahwa dengan diubahnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Maka tidak ada lagi orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Republik Indonesia, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pemohon dan atau berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. 22. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus menyatakan orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan harus memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. 23. Bahwa permohonan dari pemohon ini wajib secara konstitutif untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena akan bermanfaat, berdaya guna, dan berdaya ikat untuk menghalangi agar negara Indonesia di masa kini dan masa depan tidak dipimpin oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Hal ihwal tersebut dalam penalaran yang wajar dapat merugikan hak konstitusional pemohon. 24. Bahwa agar putusan ini menjadi resmi dan dapat diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia, mohon kiranya putusan aku dicatatkan ke dalam buku lembaran negara. Dalam pokok permohonan. 1. Mengabulkan permohonan dan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63 diubah sehingga berbunyi orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. 3. Menyatakan orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan harus memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. 4. Memerintahkan agar putusan ini dicatatkan ke dalam buku lembaran negara. Demikian permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini disampaikan pada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya pemohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam dan hormat.